Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia serta para pemirsa live streaming dan para hadirin yang meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Amin. Alhamdulillah, pada sore kali hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bersua kembali di 91.9 FM atau yang menyaksikan di streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta. Setiap jam 5 sore atau menjelang buka, maka kita ada membahas ngaji bersama tentang apa yang terdapat di dalam kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Mari sebelum kita mulai, seperti biasa kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, wa khususan ila Syekh al-alim al-alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimallahu ta'ala, ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-Babul Tsalits Asyar, bab yang ke-13, fi fadilatis shaumi, bab yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Pas apa yang seperti kita kerjakan, pas seperti apa yang sedang kita jalani pada saat ini, yakni seluruh umat muslim di penjuru dunia sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yakni ini nanti kaitannya tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita kerjakan. Maka sedikit banyak mari kita nanti kita perhatikan atau kita amalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, as-shaumu li wa ana as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, menyampaikan Allah ya, bersabda dalam hadis qudsinya bahwa as-shaumu li, puasa itu kata Allah bagiku. Ini bagiku ini Allah maksudnya. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberi balasan sendiri. Ini disampaikan dalam syarahnya bahwasanya puasa ini merupakan ibadah ahabul ibadah yang merupakan ibadah kesukaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini khusus yang akan memberikan pahala, yang akan memberikan ganjaran adalah Allah secara langsung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farahatani yafrahu bihima, farahatun 'indal iftarihi wa farahatun 'inda liqa'i rabbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngendikan dawuh bahwasanya lis-shaim, bagi orang yang sedang mengerjakan puasa, farahatani itu memiliki dua kebahagiaan. Yafrahu bihima, yang mana mereka bahagia dengan keduanya, dengan farhatan itu tadi. Farhatun 'indal iftar, yang pertama kebahagiaan yang didapatkan, yang dialami oleh mereka, oleh kita yang sedang berpuasa, yakni 'inda iftarihi, ketika apa? Ketika berbuka. Maka ini yang dimaksud 'indal iftar ini apa? Karena apa? Bizawali ju'ahi wa 'atshihi, karena memang ini telah hilang rasa haus, rasa dahaga, sehingga kita ketika berbuka itu ya bahagia, senang. Atau juga tamami shaumihi, bahwasanya ini juga sempurnanya puasa, artinya dari awal mulai fajar sampai kemudian terbenamnya matahari, kita telah sempurna untuk menyelesaikan satu rangkaian ibadah.
yakni ibadah bulan suci Ramadan bentuknya adalah puasa. Ini yang dimulai ketika fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Artinya tidak ada halangan apapun sehingga kita berbahagia atas sempurnanya puasa selama satu hari ini, yakni pas berbuka itu kita senang. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan yang bagian yang lainnya atau kita bangga, kita senang di satunya lagi adalah 'inda liqa'i rabbih, yakni ketika kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Maka tidak ada sebuah kenikmatan yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia kecuali kita bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kelak di hari kiamat atau di akhirat. Maka kenikmatan yang nikmat yang ada di surga itu kalah, semuanya kalah, teralihkan, terabaikan dengan apa? Dengan nikmat kita semua dapat berjumpa, dapat bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebahagiaan yang apa? Yang akan didapatkan atau yang akan diperoleh bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan ketika berbuka karena memang senang, bahagia karena telah apa? Telah selesai puasa rangkaian satu hari atau telah hilangnya dahaga dan lapar di satu hari karena pas berbuka itu. Dan yang kedua adalah apa? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kebahagiaan yang tiada tara dan tiada bandingannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ngendikan dawuh bahwasanya la khulufi famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufi famis shaim, bahwasanya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu atyabu, lebih wangi, lebih harum, indallahi min rihil misik, di sisi Allah ini adalah lebih harum daripada wangi minyak misik. Ini minyak misik ini sudah pasti baunya sangat menyengat, harum sekali. Dan ini ternyata kalah dengan apa? Dengan bau mulutnya orang yang apa? Orang yang sedang berpuasa. Namun apa? Indallah, yang perlu digarisbawahi adalah indallah. Kelak ketika di sisi Allah ini apa? Menurut Allah adalah lebih harum baunya daripada bau misik. Namun ingdanas, maka kita jangan lantas kemudian karena memang ini karena Allah sudah seperti ini janjinya. Nabi Muhammad bersabda seperti ini, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih lebih harum, lebih wangi daripada minyak misik. Lantas kemudian kita ada teman, kita ambil satu tangan kakinya dipegang, lantas kemudian dikasih kasih bau mulutnya, ya bisa pingsan. Artinya ingdanas ini tetap kita jaga. Artinya ya lantas kita tidak mungkin kita semena-mena. Ini kata Allah, kata Rasul, ini paling baunya, ini paling harum, paling wangi, kok malah kamu tidak mau. Ya jangan seperti itu. Artinya ingdanas ini dikatakan kenapa kemudian bau harum atau semerbak ini ketika kelak di akhirat dikatakan di syarahnya nih, di syarah Tanqihul Qaul ini, bahwasanya semua amal ketaatan, ketaatan yang ini semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah apa? Semerbak harum. Maka bisa jadi ini dikiaskan atau dimaknai yang lain, bahwasanya ketika ada bau harum ini tandanya apa? Tandanya Allah ini akan menerima pahala kita, pahala puasa kita, dan ridho tentang apa yang kita kerjakan. Karena memang ini kemudian diibaratkan seperti halnya minyak misik, harumnya lebih harum daripada minyak misik. Itu semuanya adalah indallah. Di sisi manusia ya kita harus menjaga. Artinya ya jaga jarak, jangan lantas kemudian dekat, kemudian ngomongnya ngocehnya tidak ada henti-hentinya. Sudah jam-jam zuhur jam 1 artinya ke bawah sore, itu maka sudah barang tentu sangat harum sekali. Maka kita harus menjaga. Ya kita harus menjaga, jangan sampai kemudian ini menciderai, ini mengganggu aktivitas, ini mengganggu hubungan kita dengan sesama. Maka jangan, artinya apa? Ya harus kita etikanya lah kita tahu dan kita paham. Jangan lantas mentang-mentang seperti yang saya sampaikan tadi, ada temannya dipegang, kemudian tangan kaki dipegang, kemudian diberikan bau nafasnya dari mulut, bisa jadi dia pingsan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimah al baridah.
alaikum, maka ini lazim, ini melanggengkan. Alaikum, atasmu, wajib atasmu semuanya, bil ghanimah, dengan rampasan al-baridati yang dingin. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimah al-baridah, kemudian diucapkan wahai Rasulullah, apa itu rampasan yang dingin? Qala sallallahu alaihi wasallam as-shaumu fi syita al-ghanimatul baridah. Puasa di waktu musim penghujan itu diibaratkan al-ghanimah al-baridah, yakni rampasan di waktu dingin. Karena memang ketika kita berpuasa di waktu yang sangat menyengat atau terik matahari, panas matahari yang begitu panas, sehingga itu juga akan berdampak pula. Apalagi kalau kita bayangkan di Timur Tengah sana, di Saudi Arab, Mekah, Madinah, bagaimana lantas kemudian kita orang Indonesia jika berpuasa di sana ya sudah barang tentu akan jauh berbeda kondisi kita dengan yang ada di sana. Nah, ini makanya dikatakan bonus bahwasanya ada merupakan ghanimah, rampasan perang yang dingin, yakni berpuasa bertepatan di waktu atau di musim penghujan. Namun biasanya kalau kita di Indonesia ya tidak seberapa ini juga sih, tidak seberapa panas. Artinya ya hujan, apalagi di wilayah kita di Kutim, Kaltim, Kalimantan katakanlah, ini merupakan wilayah-wilayah yang hujannya ini tidak jelas, tidak bisa ditebak. Kadang tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan. Artinya wilayah-wilayah yang berada di Khatulistiwa ini curah hujannya tidak menentu. Maka bisa jadi ini menjadi keuntungan bagi kita semua yang ada di wilayah tersebut, sehingga puasanya nyaman karena kondisi selalu lindungi, selalu dinaungi awan atau sehingga cuaca kondisi itu terasa sejuk, terasa nyaman. Nah, ini kemudian kenapa fi syiddatir Ramadan ini namanya shaum Ramadan. Ini juga pas waktu penamaan nama-nama bulan. Nama Ramadan ini pas ketika orang Arab atau bangsa Arab itu menamai nama Ramadan ini bertepatan dengan dengan suhu kondisi yang sedang sangat panas. Ai fi syiddatil har. Romdo ini artinya adalah Fisyidatil har, ini saking panasnya keadaan atau kondisi saat itu, sehingga orang Arab menamai atau menamakan bulan ini dengan bulan Ramadan, karena memang saking panasnya, bahkan dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan pembakar dosa-dosa. Ya, artinya memang setiap pahala itu dilipat gandakan, kemudian setiap dosa-dosa yang ada itu dihapuskan, baik itu yang telah berlalu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Ini penamaan kenapa kemudian dinamakan bulan Ramadan. Pas saat itu orang Arab menamakan bulan itu bertepatan dengan kondisi atau cuaca yang sangat panas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngendikan, Nabi dawuh, man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang berpuasa yauman fi Ramadan, sehari di bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seperti yang saya sampaikan bahwa tadi di awal, orang-orang yang mau berpuasa atau orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Ini sehari. Coba kalau kita full 30 hari, maka berapa banyak dosa-dosa yang diampuni. Maka tak berlebihan jikalau tadi di awal untuk penamaan Ramadan kemudian kenapa dinamakan bulan sebagai pembakar dosa, ya tidak heran atau tidak berlebihan juga, karena memang dosa-dosa kita dihapus, diangkat oleh Allah, kemudian amal ibadah kita dilipat gandakan. Namun ini yang dimaksud adalah dosa kecil, ay minas saghair, ini dosa-dosa kecil kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Ingat, ini adalah sebuah perintah wajib. Jikalau memang orang itu mengingkari kewajiban ini, maka ini berbahaya. Seperti halnya sholat, artinya kewajiban-kewajiban yang ini sudah syarat rukunnya sudah ditentukan, maka ketika kita mengingkari itu bahaya, bisa kita kufur. Artinya jangan sampai naudzubillah ya kita menjadi orang-orang yang demikian. Kalau memang ini sudah diwajibkan atas kita semua sebagaimana umat-umat terdahulu, tujuannya agar memang untuk meningkatkan ketakwaan, baik itu dari sisi
vertikal atau horizontal, maka sebenarnya ibadah puasa ini selain satu sebagai ibadah yang memang ini adalah tujuannya secara vertikal menghadap atau bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun secara horizontal ini sebenarnya juga memberi pelajaran bagi kita untuk tahu bagaimana perasaan, bagaimana kondisi orang-orang yang pada saat itu misalkan tidak makan, bagaimana kemudian kita mampu menahan rasa lapar kita sebagaimana apa yang mereka rasakan, sehingga ini sebenarnya mengetuk hati kita, mengetuk iman kita, mengetuk perasaan kita, bagaimana kemudian kita ini mau merasakan, mau empati, mau simpati kepada orang-orang yang susah akan makan setiap harinya, sehingga ini sebenarnya nilai sosialnya ya ini juga dapat kita ambil. Dan juga di bulan suci Ramadan ini biasanya banyak orang-orang bersedekah, maka ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan amal soleh atau amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Mumpung semua amal itu dilipat gandakan, makanya biasanya banyak itu orang-orang bersedekah, memberikan iftar, memberikan takjil, memberikan apapun itulah yang mana itu nilainya ketika kita memberikan iftar, memberikan takjil itu sama ibadahnya seperti orang yang sedang melakukan, tak dikurangi sedikit pun, artinya ya sama pahalanya seperti orang yang melakukan puasa. Faidah tamma Ramadan la yuktabu, tidak ditulis baginya alaihi dzambun ila haulil akhir. Maka ketika sempurna bulan suci Ramadan, artinya kita sempurna puasa selama 1 bulan, maka kita ini tidak dicatat baginya dzambun ila haulil akhir. Tidak dicatat bagi kita semua dosa atau ke tahun berikutnya. Artinya selama misalkan di 2001 ini kita sudah berpuasa full selama 1 bulan, kemudian di tahun yang akan datang maka dosa-dosa kecil kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ditulis sama sekali dosa untuk kita. Fa in mata qabla Ramadan, dan maka apabila dia mati sebelum datangnya bulan suci Ramadan akhir jaa yaumul qiyamah wa laysa alaihi dzambun, maka baginya ketika datang di hari kiamat tidak memiliki dosa juga. Nah, ini artinya keutamaan puasa ini sungguh luar biasa bagi kita semua. Maka dalam kesempatan apapun, apalagi ini yang diwajibkan, maka sudah barang tentu kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang baik harus taat dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang kemudian menjadi syariat yang wajib bagi kita semua. Karena memang ini adalah wajib, maka ketika kita meninggalkan maka kita berdosa dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis manqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masiratan mi'ati amin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak mengharap pahala selain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apapun yang kita inginkan melainkan mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya Allah Subhanahu wa taala ba'adallahu minhu jahannama masiratan mi'ati amin. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari neraka jahanam itu sepanjang atau sebanyak masiratan mi'atu amin, yakni sepanjang atau selama 100 tahun, perjalanan 100 tahun. Kalau kita tempuh 100 tahun dengan kaki, maka itu sangatlah banyak. Itu ketika kita berpuasa, mau berpuasa di jalan Allah. Maka sudah barang tentu puasa ini merupakan amal yang istimewa, amal yang langsung Allah akan memberikan balasannya. Sehingga ini ayo mari kita sama-sama, ayo saling mengingatkan, ayo sama-sama untuk untuk selalu taat, untuk selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah digariskan, yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan. Kalau meninggalkan kemudian karena memang satu alasan tidak masalah. Nanti tetap di lain hari bisa kita qadha ataupun membayar fidyah bagi yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau azinallahu ta'ala lis-samawati wal ard ang tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah."
Nabi Muhammad SAW menghentikan dawuh bahwasanya lau adinallahu taala, andai kata misalkan ya Allah Subhanahu wa taala ini mengizinkan lis-samawati wal ard, bagi langit dan bumi ya, ang tatakallama, untuk apa? Untuk berkata. Andai kata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan izin langit dan bumi ini untuk berbicara, untuk berkata, laqolata busyra liman shoma Ramadan bil jannah, maka semuanya ya, langit dan bumi keduanya itu akan apa? Akan berbicara, akan memberikan kabar gembira, busyra liman shoma Ramadan bil jannah, akan memberikan kabar kegembiraan liman, bagi orang soma yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan bil jannah, dengan kabar gembira, yakni apa? Akan masuk surga. Ini andai kata bisa berbicara, dan Allah andai kata memberikan izin, yakni langit dan bumi itu akan berbicara kepada kita, bagi orang-orang yang berpuasa akan memberikan kabar gembira, kabar baik, bahwasanya bagi kita yang berpuasa itu adalah diberikan kabar gembira, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Ya, kurang apa balasan yang kemudian diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh mulia sekali, sungguh beruntung sekali. Ini termasuk salah satu khususiyah umat Islam. Untuk apa? Untuk mendapatkan keutamaan atau untuk mendapatkan ibadah berupa ibadah bulan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siam, puasa itu diibaratkan junnatun, seperti tameng, seperti perisai, minanar, dari api neraka. Artinya ketika kita sudah memiliki tamengnya, ini diibaratkan kajunnati ahadikum minal qital, seperti halnya tameng atau perisai di antara kamu sekalian minal qital, dari peperangan. Ketika kita memiliki tameng, memiliki perisai di dalam peperangan, maka ketika ada serangan-serangan kita bisa menangkisnya, kita bisa melawannya. Sama halnya ketika kita dihadapkan neraka, maka ketika kita sudah memiliki tamengnya, sudah memiliki satir atau memiliki penghalang, maka kita bisa menangkis dari neraka itu sendiri. Artinya ini sudah diberikan bocoran oleh Nabi bahwasanya ketika seseorang itu mau berpuasa, maka puasa itu sendiri akan menjadi perisai, akan menjadi tameng baginya dari apa? Dari api neraka. Kan semuanya sudah dibeberkan dengan jelas oleh Nabi. Ya, tinggal kita, keimanan kita ini bagaimana untuk menerima apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi. Apakah kita lantas dengan tekun, dengan giat untuk melaksanakan, untuk mengamalkannya, atau acuh atau cuek. Maka ya naudzubillah, jika memang seperti itu, artinya kita selalu berupaya ya, kita mari berupaya untuk apa? Untuk melakukan semua perintah-perintah atau semua hal-hal yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita semua memang satu, untuk mendapatkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu idza aftara shallat alaihi al-malaikatu hatta yafrugh. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya orang yang berpuasa itu idza aftara, jikalau atau jika pas sedang aftar, berbuka, ketika kita sedang berbuka puasa itu, salat alaihi al malaikatu, maka para malaikat itu mendoakan keberkahan untuk kita semua. Para malaikat itu akan memohonkan ampun kepada kita semua. Artinya kita dimohonkan ampun oleh para malaikat. Hatta yafrug, sampai kemudian selesai kita dari berbuka puasa. Nah, lantas ya ketika kita memahami makna seperti ini, hati seperti ini, ya jangan lantas kemudian kita leha-leha terbuai, wah pokoknya kita makan terus, berbuka terus, apa aja semuanya disikat habis. Kolak masuk, kemudian es cendol masuk, es campur masuk, buah-buahan semua masuk, nasi masuk, rawon masuk, wah selesai. Artinya kita sekedarnya saja, toh kita ditunggu ibadah sholat maghrib, maka secukupnya. Ya, nanti kalau memang sudah habis maghrib, ya kemudian kita lanjut untuk makan secukupnya, ya monggo silahkan. Atau kalau memang nanggung dirasa nanti karena memang ini sebentar lagi tarawih ini, tidak enak kalau saya makan kenyang, maka bagaimana kalau habis tarawih, ya monggo silahkan. Artinya bagaimana yang terbaik yang mana. Namun jangan sampai kemudian ini jadikan sebagai pelampiasan, karena kita ini juga terlalu
keliru memahami puasa, arti puasa. Bahwasanya ketika kita dikatakan ngeker, imsak, menahan dari segala sesuatu yang dilarang, dari segala sesuatu yang membatalkan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lantas kemudian kita ini balas dendam. Balas dendamnya ini tadi dibuka. Buka sudah, tadi rawon masuk, kemudian bakso masuk, kemudian ada soto masuk. Ini pas bukanya. Kemudian setelah sholat maghrib nanti pecel lele masuk, kemudian ada soto babat. Nah, kalau seperti ini kita balas dendam sama saja. Maknanya sebenarnya puasa itu kita memang kita menahan. Ya, kalau memang kita menahan dari makan minum, oke lah, itu karena memang yang membatalkan puasa. Artinya hakikatnya dohirnya puasa ketika kita makan minum itu kita langgar di waktu siang, maka kita akan batal. Namun sebenarnya bukan itu makna puasa itu, ya dari semua hal. Ya, bisa dari ghibah, dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, ghibah, hasud, riya, ujub, takabur, sombong, semuanya itu juga harus kita jaga. Kalau kita tidak termasuk orang-orang apa yang disabdakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal ats, bahwasanya berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Dahaga dan lapar. Karena apa? Mereka semua tidak ngerti bahwasanya meskipun dia puasa di bulan suci Ramadan, ghibah jalan terus, riya, takabur maju terus, tiada akhir. Nah, ini sama saja, ya, puasanya tetap sah, artinya tidak perlu kemudian i'adah, tidak perlu mengganti di hari kemudian. Namun pahala puasa seseorang itu yang sedang melakukan puasa namun dia masih melakukan perbuatan-perbuatan tadi, muhbitat itu tadi, di antaranya adalah ghibah, menggunjing, kemudian kita takabur, sombong, dusta, apalah itu, maka ini yang akan membatalkan puasa kita, dan kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita kerjakan selama satu hari penuh, atau bahkan malah bisa naudzubillah sebulan penuh itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Dia puasa tapi disertai dengan hal-hal yang masih dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini berbahaya, dan ini kita harus mengerti. Maka sebenarnya kalau Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu artinya jangan sampai kemudian kita terlalu balas dendam. Yang sehari misalkan sehari kita makan itu 3 kali. Lantas di puasa itu harapannya kita itu makannya ya 2 kali lah katakan. Jangan sampai sama 3 kalinya. Kalau memang sama ya sama aja nanti, tidak ada perbedaan. Artinya ini sebenarnya puasa itu kita menahan nafsu kita. Kalau memang itu sama, misalkan kita sehari makan 3 kali, kemudian di waktu bulan puasa 3 kali, ya kita cuma pindah jamnya saja. Yang kalau di hari biasa normal ada sarapan, ada makan siang, kemudian ada makan sore. Berhubung kita puasa, karena memang kita masih sama tetap, hanya beda jamnya, buka puasa tadi sudah masuk kolak, es campur, es cendol, dawet, dan semuanya masuk. Habis maghrib tadi ada rawon, ada soto, ada bakso, kemudian masuk. Setelah taraweh nanti ada lagi, sikat semuanya. Kalau seperti ini ya bukan menahan, bukan ngekang nafsu kita, tapi ya sama saja lost dol kita. Artinya tidak ada bedanya. Sebenarnya kita harus menahan. Ya, harus menahan. Kalau memang sehari kita di waktu normal itu 3 kali, ya kita bisa di Ramadan ini kita tahan atau kita potong sekali menjadi 2 kali, yakni waktu berbuka atau di waktu sahur. Nah, ini sebenarnya harapannya seperti itu, bukan lantas kemudian kita makannya kita hanya pindah jam tayang saja. Tidak demikian itu maknanya sebenarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaumu. Bahwasanya segala sesuatu itu adalah memiliki zakat, ada zakatnya, dan zakatul jasad dan zakat dari badan itu sendiri adalah berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naumu shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Ini hadis yang sangat familiar sekali, yang dikatakan oleh Yahya Al-Zaid. Ini hadis yang lakunya ini hanya di bulan suci Ramadan tok ini. Itu waktu di luar ini seakan-akan kok tidak terpakai, karena memang rata-rata kebanyakan ya, karena memang puasa wajib sehingga semua umat muslim melakukan ini. Ini sebenarnya ya untuk orang berpuasa di luar ini, naumus shaim dikatakan di syarahnya ini adalah fardhon au naflan. Artinya baik itu fardu ataupun sunnah, itu ketika orang yang berpuasa maka diamnya, tidurnya itu adalah diganjar sebagai ibadah.
Karena memang kita niati, kita tidur, kita niatkan kita meninggal maksiat, ini juga termasuk ibadah. Jadi makanya tidurnya orang yang berpuasa itu apa? Dianggap ibadah. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya kita, tidak ngapa-ngapain, kita meneng tok, diam tok, itu juga apa? Akan diganjar sebagai apa? Sebagaimana orang itu sedang bertasbih, subhanallah, 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 ataupun berzikir yang lainnya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal ibadahnya itu dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan itu maka biasanya ya bisa jadi dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Artinya banyak hal pahala-pahala yang kemudian yang kita dapatkan. Artinya amal-amal kita di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa ini, amal-amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, dan doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cepat ataupun lambat, baik di dunia ataupun di akhirat, insyaallah doa-doa kita ini apa? Akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya kesunahannya ketika kita di bulan suci Ramadan, selain kita bersolawat, membaca Quran, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena memang ketika kita menjadi seorang hamba, maka sudah sewajarnya kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlepas dari itu, kemudian kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka takut kita dikhawatirkan menjadi hamba-hamba yang sombong, hamba-hamba yang takabur, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya tinggal levelnya di level mana. Kalau memang orang-orang zuhud, orang-orang yang masih zahid, itu memang dia rata-rata mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak permintaan, banyak request kepada Allah. Ya memang hakikatnya seorang hamba ya seperti itu. Namun kalau memang sudah menjadi orang yang makrifat, orang yang sudah wusul, sudah sambung pada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap yang keluar itu tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan bidadari, tidak mengharapkan pokoknya tidak mau itu. Artinya tujuannya tidak hanya itu saja. Yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang sudah husul. Maka yang diperbuat, yang keluar dari lisannya itu adalah pujian-pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya apa? Untuk meminta request permohonan doa dia lupa. Karena saking asiknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun itu keindahan yang ada di dunia ini, katakanlah Masya Allah, Subhanallah, sungguh luar biasa sekali ciptaanmu. Melihat sesuatu yang menakjubkan atau pokoknya setiap apa yang dilihat, setiap apa yang menjadi hembusan nafasnya selama dia masih bernyawa, maka semuanya itu bernilai pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu akan apa? Akan tak ada waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu tidak ada. Permintaan permohonan itu tidak ada. Semuanya yang keluar adalah apa? Pujian. Memuji Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kebesaran, keesaan Allah itu semuanya diucapkan melalui lisannya. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya, dosa-dosa orang yang berpuasa itu maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua apa yang menjadi keutamaan berpuasa, baik itu di puasa fardu ataupun di sunnah. Yang jelas pasal ini menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan. Selama kita mampu beristiqomah, mampu untuk berusaha, ayo mari sama-sama kita selalu menjalankan, selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Al-babur rabi' asyar fi fadilatil faridah, wallahu a'lam bissawab. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya Orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.